Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sena, kelas MBS 5D. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar komunikasi. Jawabannya itu, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, salah satu cara untuk berhubungan dengan manusia lain adalah dengan berkomunikasi. Nah, komunikasi ini sendiri merupakan aktivitas dasar paling yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Komunikasi yang dilakukan yaitu antar individu maupun kelompok, dapat berupa komunikasi verbal maupun non verbal, langsung ataupun tidak langsung. Nah, bagaimana melakukan komunikasi yang efektif? Pertama itu respect. Nah, respect ini harus diawali dengan rasa saling menghargai. Adanya penghargaan biasanya akan menimbulkan kesan serupa dari si penerima pesan. Nah, yang kedua, empati. Empati ini syarat utamanya dari sikap empati adalah kemampuan untuk mendengar dan mengerti orang lain, sebelum didengar dan dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga itu audible, sebuah pesan yang harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Nah, yang keempat jelas maknanya. Nah, pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan banyak pemahaman. Nah, selain harus terbuka dan transparan. Nah, yang kelima itu rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini mengandung makna yang saling menghargai, tidak memandang rendah, lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian diri. Soal yang kedua, segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda beserta dengan contoh kasus. Saya setuju segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasar karena segmentasi pasar adalah strategi bisnis yang perlu Anda pahami jika ingin bisnis yang dimiliki semakin berkembang. Nah, contoh kasusnya itu semisal produk. Nah, segmentasi pasar produk minyak wangi untuk perempuan PS laki-laki. Nah, akan di sini akan berbeda. Target pasar ini dibedakan berdasarkan kelas sosial, karakter, perilaku maupun keinginan masing-masing calon konsumen. Nah, kasus seperti ini yang membuat segmentasi pasar menjadi penting, yaitu mengetahui target pasar bisnis Anda supaya strategi marketing yang Anda lakukan menjadi tepat. Nah, soal yang ketiga itu, menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha
atau perusahaan dalam skala kecil, menengah, dan besar. Menurut saya tidak setuju, karena strategi komunikasi pemasaran terintegrasi ini merupakan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mencapai target pasarnya melalui berbagai jenis komunikasi. Nah, di sini pada tingkat yang paling rendah atau skala kecil, komunikasi pemasaran terintegrasi membantu memastikan bahwa pemasar menggunakan semua saluran yang tersedia bagi mereka untuk memperkuat kampanye pemasaran dan atau pesan merek untuk menjangkau audiens target mereka atau persona pembeli. Nah, kapan dilaksanakan komunikasi pemasaran terintegrasi? Itu tergantung dari pengalaman industri dan anggaran. Apabila perusahaan memiliki pasar sasaran dan memiliki anggaran lebih cukup, maka dapat dilakukan promosi dengan melalui promosi seperti TV atau sosial media atau media sosial. Soal nomor 4 yaitu apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi? Antara iklan dan promosi, iklan dan promosi ini sangat berbeda, karena iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan, atau penjualan. Sedangkan promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen atau konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Nah, mana yang levelnya lebih tinggi antara iklan dan promosi? Yang lebih level tingginya itu promosi. Nah, jelaskan persamaan atau perbedaannya. Perbedaan iklan dan promosi itu berdasarkan tujuan, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan hasil, berdasarkan metodenya, dan berdasarkan biayanya, dan berdasarkan targetnya. Nah, itulah perbedaan iklan dan promosi yang harus kita ketahui sebelum melakukannya. Nah, juga terdapat keduanya kesamaan tertentu, di mana keduanya sama-sama merupakan bagian dari strategi pemasaran. Nah, kedua hal ini sangat penting dalam mempengaruhi permintaan sebuah produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, nomor 5 itu amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smartphone. Nah, coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Nah, bagaimana dengan produk yang sejenisnya, misalnya Telkomsel? Nah, menurut saya itu kebanyakan dari pengalaman pribadi saya, yaitu saya melihat langsung turun di lapangan atau seperti pasar atau semacamnya. Nah, para sales ini dari produk smartphone menggunakan pendekatan langsung seperti personal selling, di mana para sales turun langsung ke masyarakat untuk menawarkan produknya. Ada juga yang menggunakan media massa seperti
spanduk atau baliho, TV, dan melalui TV juga, dan melalui iklan online juga. Nah, sedangkan untuk produk seperti teknik Telkomsel ini lebih berfokus pada pemasaran tidak langsung, seperti hanya mengirim SMS kepada penggunanya. Jika ada promo, atau dan sebagainya. Nah, itulah jawaban dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.